Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar untuk rekrutmen ya P3K Guru tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman yang terkait dengan aturan terbaru ya, terkait dengan daftar linearitas ijazah S1 ya, dan juga sertifikat pendidik atau serdik. Ini dengan formasi jabatan ya pada seleksi P3K Guru tahun 2024 ya. Tentunya teman-teman harus paham ya bahwa untuk untuk mendaftar di P3K Guru tentunya ada standar ijazahnya atau ada minimal ijazahnya. Dan juga nanti ketika melakukan pendaftaran di P3K Guru ya, teman-teman kan bisa memilih menggunakan ijazah S1 atau menggunakan sertifikat pendidiknya gitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman di dalam aturan seleksi P3K Guru itu sudah tertuang di dalam keputusan Menpan RB ya nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K Guru di tahun anggaran 2024 ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam pasal ke-7 ya, di dalam pasal ke-7 pelamar pada seleksi P3K Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 ini wajib memiliki kualifikasi pendidikan ya, kualifikasi pendidikan atau ijazah ya, dengan jenjang paling rendah ini sarjana atau diploma 4 atau sertifikat pendidik ya. Jadi dalam seleksi P3K Guru nanti teman-teman bisa memilih ya, bisa menggunakan ijazahnya ya, linear dengan ijazahnya atau linear dengan sertifikat pendidiknya. Ini seperti yang sudah berlaku di tahun-tahun sebelumnya. Ini dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 1311 dan seterusnya ya tahun 2024 pada tanggal 18 Maret 2024 tentang kualifikasi akademik ya atau pendidikan satunya dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Ini nanti kita akan bahas mengenai ini. Jadi kalau misalkan teman-teman itu nanti daftar menggunakan ijazah ya, daftar menggunakan ijazah itu S1-nya apa ya, jadi jurusannya itu apa, nanti bisa linear enggak sih dengan melamar ya. Misalkan di sini ada penetapan formasi ya P3K misalkan. Di sini misalkan untuk formasi P3K Guru ya, misalkan teman-teman itu S1-nya adalah guru bahasa Inggris misalkan, S1 pendidikan bahasa Inggris. Itu nanti di sini kan ada formasi jabatannya ya. Di sini ada formasi jabatan, misalkan ada guru BK, ada guru IPA, guru IPS, guru kelas ya, guru TIK. Itu nanti teman-teman bisa linear enggak sih? Misalkan teman-teman itu S1-nya adalah pendidikan bahasa Inggris ya. Nanti kalau misalkan mau mendaftar di guru kelas SD, ini linear apa tidak ya? Bisa masuk di sini apa tidak? Atau mungkin kalau tidak menggunakan ijazah, teman-teman kan bisa menggunakan sertifikat pendidik ya. Sertifikat pendidiknya itu apa? Nanti ketika mau daftar di sini ya, misalkan di formasi guru, misalkan di guru kelas misalkan ya, di sini guru kelas SD dengan sertifikat pendidik atau ijazahnya itu adalah guru bahasa Inggris, itu bisa nggak sih melamar di sini ya. Nanti kita akan bahas ya. Di sini sudah ada terkait dengan daftar kualifikasi akademiknya ya. Misalkan di sini adalah program S1-nya. Misalkan S1-nya adalah administrasi bisnis ya. Di sini nanti ada satuan pendidikannya ya. Di sini ada SMP, SMA, SMK ya. Nanti di sini ada formasi jabatan. Jadi kalau misalkan teman-teman S1-nya adalah administrasi ya, nanti kalau mau daftar di jenjang SMP itu bisa memilih guru prakarya dan kewirausahaan. Jadi anunya seperti itu teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman nanti S1-nya misalkan teknik informatika misalkan ya, teknik informatika. Itu nanti misalkan mau bisa daftar di mana saja ya. Di sini ada guru prakarya, kewirausahaan, guru TIK dan sebagainya. Ya, nanti kita akan bahas terkait dengan persiapan P3K Guru, terkait dengan linearitas ijazah ataupun sertifikat pendidik dalam pendaftaran P3K Guru tahun 2024. Untuk itu teman-teman ya, silakan simak video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastivkdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua.
Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi untuk aturan terbaru terkait dengan nilai tes ijazah dan S1 ya, ijazah S1 ataupun sertifikat pendidik ya, tentunya teman-teman harus paham dulu ya. Di sini ada edaran terkait dengan hal tersebut ya. Yang pertama, di sini surat edaran ya mengenai dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, teman-teman ya. Nomor 1311. Ini tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2024. Nah, sini dijelaskan teman-teman ya untuk dasar hukumnya ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ya, ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan seterusnya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman informasinya ya, dalam rangka pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk P3K jabatan fungsional guru ya tahun 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan calon P3K untuk jabatan fungsional guru ini harus memiliki kualifikasi akademik ya, sarjana S1 atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik ya. Jadi wajib ya. Jadi ketika melakukan pendaftaran P3K itu harus memiliki ijazah S1 ya atau D4 atau memiliki sertifikat pendidik. Terus yang berikutnya, calon P3K guru ini mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Ya, yang pertama adalah disesuaikan dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Nah, apabila tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka calon P3K jabatan guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 yang dimilikinya ya. Jadi yang diutamakan yang pertama itu adalah sertifikat pendidiknya. Yang kedua, jika tidak punya sertifikat pendidik bisa menggunakan ijazah S1 atau D4-nya. Nah, terus berikutnya daftar kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mengisi bidang tugas mata pelajaran yang akan dilamar P3K guru ya, yang mana tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Ya, kita akan lihat teman-teman. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi yang pertama, sebelum melihat di sini teman-teman ya, jadi sebelum melihat kualifikasi akademiknya, teman-teman yang pertama itu adalah cek dulu di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada penetapan formasi ya untuk P3K ya. Ya misalkan ini kita kasih contoh di Kota Balikpapan misalkan. Nah, kalau teman-teman misalkan mau daftar di guru kelas ini ya. Nah, ini guru kelas ya, misalkan di poin 9 ini kan ada formasi guru kelas teman-teman, atau guru kelas TK ya, ada guru matematika, penjas orkes, PKN, prakarya dan kewirausahaan. Di sini kan ada alokasi P3K-nya ya. Nah, ada jumlah alokasinya ya. Misalkan di sini kita ambil aja misalkan guru kelas ya, di sini dibuka 57 ya. Teman-teman cek dulu ya, ijazahnya itu apa ya. Ijazah kalian itu apa di sini? Yang pertama, misalkan kalau kalian mau daftar di guru kelas ya, nah, kita cek aja guru kelas, kita balik di sini teman-teman. Jadi guru kelas itu kan ada di sini ya, ada di SD ya. Jadi satuan pendidikannya SD ya, kita balik. Ini kan formasi jabatannya. Jadi formasi jabatan ini disesuaikan dengan ini ya, formasi jabatannya disesuaikan dengan keputusan dari Menpan RB ya terkait dengan rincian kebutuhan P3K ya untuk guru. Di sini ada guru kelas ya, teman-teman baru cek dulu ya ijazah yang bisa mendaftar di guru kelas itu apa. Ya, misalkan di sini di SD ya guru kelas. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ijazahnya akuntansi ya, di sini ada program studi ijazah ya, misalkan lulusannya ijazah adalah akuntansi ya, ijazahnya akuntansi, teman-teman nanti bisa mendaftar sebagai guru kelas. Ya, di sini ada jenjangnya di mana Pak? Di SD. Sini sama ya. Jadi guru kelas SD. Ya, di sini jenjangnya. Jadi kalau misalkan lulusan akuntansi itu bisa mendaftar guru kelas. Terus berikutnya selain itu di sini juga bisa juga guru S1 antropologi, ini juga bisa daftar di guru kelas. Terus misalkan ini banyak ya. Nah, misalkan antropologi budaya, ini banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini jadi guru kelas itu sekarang misalkan di guru kelas di bahasa Inggris ya, di sini ada bahasa dan kebudayaan Inggris. Nah, ini juga bisa mendaftar sebagai guru kelas ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek dulu banyak di sini. Misalkan kalau teman-teman misalkan lulusan dari bukan pendidikan ya, misalkan teknik informatika misalkan ya, di TI ya, nah ini beda ya. Jadi pendidikan teknik informatika dengan teknik informatika saja ini beda. Nah, kalau misalkan teman-teman di teknik lulusannya misalkan teknik informatika misalkan ya. Nah, di sini banyak sekali ya. Nah, kita cek teknik informatika lah ini ya. Nah, ini ada teknik informatika ya. Nah, kalau teknik informatika di sini sudah ada jenjangnya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau di SMA ya, nah di SMA teman-teman bisa daftar sebagai guru prakarya dan kewirausahaan. Di SMP bisa daftar di guru TIK ya. Kalau di SMK ini bisa daftar di broadcasting dan perfilman.
Terus di sini bisa juga untuk pengembangan perangkat lunak. Terus di SMK juga bisa di teknik jaringan komputer dan telekomunikasi ya. Di SMK bisa juga di TIK. Ini kalau misalkan teman-teman S1-nya adalah teknik informatika. Nah, terus kalau misalkan di sini lagi ada lagi misalkan di sini Pak guru TIK tadi ya. Nah, guru IPA misalkan ya. Berarti di sini kalau kita lihat di ilmu alam ya. Ilmu pengetahuan alam dari sini guru IPA ya, misalnya di teknik kimia ini bisa daftar di guru IPA nih. Kalau misalkan satu teknik kimia bisa di IPA. Terus di sini teknik kimia bisa ya di IPA. Terus teknik industri ya, atau mungkin di sini kita lihat ya selain misalkan di sini kalau guru olahraga ini sudah tentunya ndak bisa ya. Ini guru PPKN misalkan ya. Nah, di sini kita lihat ada gak PPKN. Nah, ini ya. Guru PPKN sudah jelas di PPKN, terus di sini PPKN sama ya. Jadi PPKN harus tetap ada unsurnya PPKN. Jadi yang banyak itu misalkan di S1 Administrasi Pemerintahan misalkan dia juga bisa daftar di guru PPKN. Ya, terus misalkan teman-teman bahasa Inggris misalkan ya. Nah, bahasa Inggris ini banyak ya, bisa di guru bahasa Inggris tadi ya, bisa di guru kelas dan sebagainya. Jadi teman-teman sekali lagi nanti sebelum sebelum daftar ya tentunya teman-teman cek dulu ya. Nah, yang pertama adalah formasinya P3K 2024 itu ada apa saja ya. Misalkan ada guru bahasa Inggris, ada guru kelas ya, misalkan ini di Majalengka ada guru IPA, ada guru SD, guru matematika ya, guru prakarya dan PKWU ya. Di sini kan banyak ya. Nah, nanti teman-teman cek dulu ya. Teman-teman itu ijazahnya S1-nya apa nanti, atau mungkin menggunakan serdiknya ya, di bidang serdiknya itu apa ya, teman-teman cek dulu ya. Nanti linearnya dengan mana. Itu ya. Terus jangan lupa untuk membaca di aturannya ya terkait dengan mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2024 ini tentunya perlu dibaca juga ya. Terus mungkin nanti untuk yang SE-nya ya teman-teman seperti biasa ya, bisa kunjungi saja di laman resmi kita mestiukada.com. Nanti sini sudah ada terkait dengan ejaran Dirjen G3 ya mengenai daftar linearitas pendidik ya. Ada SCC1 ataupun sertifikat pendidiknya. Terus kalau terkait dengan ini formasi-formasinya ya, teman-teman bisa sama ya. Misalkan ini formasinya nanti teman-teman bisa cek di sini ya, di rincian formasi untuk P3K ya. Nanti teman-teman bisa masuk di mestiukada.com atau bisa masuk di sini formasi ASN 2024 ya. Di formasi ASN 2024 nanti teman-teman bisa cek ya, mungkin formasi di daerah yang Bapak Ibu sekarang di mana. Itu teman-teman informasi mengenai aturan terbaru mengenai daftar linearitas baik ijazah ataupun sertifikat pendidik untuk seleksi P3K Guru tahun 2024 ini. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.